Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 1 subtema 3 pertemuan kedua. Nah, sebelumnya Ibu mengingatkan untuk menyimak dan memperhatikan video dengan baik dan dengan seksama. Nah, kita akan belajar mengenai kondisi geografis Indonesia dan pengaruhnya sebagai negara maritim. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Nah, Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut, mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budaya. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan oleh UNCLOS pada tahun 1982. Nah, UNCLOS ini artinya United Nations Convention of the Sea atau Konvensi Hukum Laut Internasional atau Perjanjian Laut. Nah, Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial. Nah, baik hayati maupun non-hayati. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir pantai. Nah, keanekaragaman laut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi. Nah, bahan mineral dan juga media transportasi antar pulau. Nah, kalian buka di halaman 145. Di situ ada jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Nah, kalian isi di tabel yang tersedia di halaman 145. Pekerjaannya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Nah, selanjutnya pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Nah, Indonesia negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan benua Asia. Hal ini membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh dunia melewati dan mampir ke Indonesia. Nah, para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap turut membawa adat kebudayaan di negara aslinya. Nah, lambat laun, adat budaya yang dibawa akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan budaya Indonesia. Nah, beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Nah, karena kemajuan teknologi. Nah, yang kedua, terjadinya pembauran, percampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Nah, yang ketiga, munculnya perkampungan etnis tertentu seperti Pecinan dan Kampung Arab. Nah, yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kalian bisa catat di halaman 146, dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial. Nah,
Yang dampak positifnya, yang pertama memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Sedangkan dampak negatifnya, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Nah, yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, untuk menghindari dampak negatif, kita harus melestarikan budaya kita sendiri. Walaupun banyak budaya-budaya yang datang dari luar, tetapi tetap kita harus menjunjung tinggi kebudayaan negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai luhur dari setiap Pancasila. Yang pertama, sila pertama menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Nah, yang kedua, menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, yang ketiga, menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Dan yang keempat, menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima, menunjukkan setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, sila pertama itu kita berhak mau memeluk agama dan sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Nah, untuk sila kedua itu kita adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama rata, yang sama. Nah, haknya kita dilindungi oleh negara, kewajibannya kita harus berbakti pada negara. Nah, yang ketiga, menunjukkan setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air. Nah, ini adalah berarti kita harus menanamkan jiwa patriotisme atau cinta tanah air. Nah, yang keempat, menunjukkan setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, di sini kita dituntut untuk mementingkan atau mengutamakan kepentingan masyarakat atau negara. Nah, untuk yang terakhir itu kita harus memiliki sikap peduli. Contohnya apabila ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya. Nah, bisa kalian lihat di halaman 153 ada poin-poin. Yang pertama, pemilihan ketua kelas. Nah, mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mencerminkan sila berapa? Pemilihan ketua kelas itu mencerminkan sila keberapa? Nah, sila ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Di mana sila kedua itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, berarti di situasi kelas. Nah, yang kedua, persatuan Indonesia, berarti di kelas itu menanamkan sikap persatuan. Nah, yang ketiga, mementingkan kepentingan umum atau dengan melakukan musyawarah. Nah, yang kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, berarti tadi bergotong royong atau memiliki sikap yang peduli antar sesama. Nah, ini termasuk pada sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk yang ini, gotong royong, musyawarah mufakat, dan menjenguk orang sakit itu termasuk dalam sila keberapa. Nah, kalian tuliskan di sini silanya. Nah, selanjutnya, menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Nah, kemarin kan kita menuliskan ide pokoknya di tabel, hanya di tabel. Nah, sekarang kita menuliskan ide pokok menggunakan diagram pohon. Nah, ini diagram pohon yang telah Ibu buat. Nah, bisa kalian lihat di halaman 160. Ini adalah judul bacaannya, Kapal Finish Kapal Penjajah Dunia. Nah, kalian buat daun-daun ini
sebanyak berapa paragraf yang ada di teks bacaan tersebut. Misalnya 10, berarti kalian harus membuat pohon-pohon ini ada 10 batang. Berarti kalian tinggal menambahkan 5 lagi. Nah, Ibu telah mencontohkan ini untuk paragraf pertama. Nah, kalian tulis di sininya 1. Tulis angka 1. 1 berarti artinya paragraf pertama. Nah, paragraf pertama isinya kapal Venice adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, untuk yang kedua tulis lagi di sini. Ketiga tulis 4, tulis paragraf 4, paragraf 5 dan selanjutnya. Dan seterusnya sampai paragraf 10. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada yang belum mengerti atau dipahami, boleh tanyakan langsung kepada Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.